Bang, sedikit bang soal Sarafi yang lapor balik Faris RM kemarin gimana bang? Mungkin tanggapannya dari apa? Tanggapan dari aneh apa tanggapan dari Iya dari bang, Faris RM? Abang sebagai dari kuasa Kalau dari kita kuasa kan hukum. kita biasa ngadepin perkara aja, biasa aja gitu. Tapi kalau tanggapan dari Faris RM lebih biasa lagi. Tapi kemarin si Sarafi sendiri menunjukkan video sama pertemuan sama Begini, Faris RM. jadi pertemuan tuh bisa kapan aja, bisa dengan siapa saja kalau Faris RM kan. Tapi yang jelas begini, kalau yang namanya apa ciptaan, kalau mau dipakai kan harus izin. Izin itu kan tertulis. Izin, terus dia mendapatkan apa, terus bagaimana prosesnya, itu memang harus ada perjanjian-perjanjian. Ini kan nggak ada perjanjian, cuman datang tiba-tiba barangnya udah jadi, udah dinyanyikan, tanya ini bagus nggak? Pas saya dengar lagunya, oh bagus kan begitu. Tapi ntar dulu, ente nyanyi untuk kepentingan apa kan begitu? Seperti itu ternyata buat diekspos kan. Jadi itu yang nggak bisa terima karena itu kan terkait hak cipta dari Faris RM sendiri. Mengenai hak cipta sebenarnya dia masih bisa toleransi, tapi mengingat banyak sekali lagu-lagu ciptaan siapapun juga kemudian yang dinyanyikan oleh siapapun tanpa izin, yang sifatnya kemudian untuk konten-konten yang menghasilkan uang. Nah dia tentunya ini menjadi pembelajaran buat semuanya supaya hati-hati dalam menggunakan lagu karena ada penciptanya. Itu aja sebenarnya konsepnya dari si Faris RM sih, menyampaikan gugatan pidana si siapa? Sarafi. Tapi kalau Sarafi sendiri kemarin si Faris RM meminta untuk ditunjuk sebagai 45 tahun perkara ya. Ya dia merasakan itu bagian dari apa label gitu, labelnya gitu. Kata siapa? Si Sarafinya kemarin Sapres. Mana ada labelnya juga nggak ada izin gitu. Jadi semua tanpa izin. Label mengaku-ngaku label tapi nggak ada izinnya, nggak ada perjanjiannya gitu. Jadi namanya bodong ketemu bodong ini gitu. Nah, saya menurut Sarafi sebenarnya ini bukan tanggung jawab dia gitu, tapi Iya, tanggung jawab karena labelnya si- itu. Dia harusnya datang ke si ini langsung kepada si Faris RM. Datang ke labelnya nggak punya perjanjian sama Faris RM. Kan bodong jadinya kan. Lagu di antara kata itu nggak ada perjanjian antara label ini dengan si Faris RM, sehingga kan nggak ada haknya label ini menyanyikan lagu di antara kata. Label ini melampaui kewenangannya. Oh dia pakai aja tuh, dikasih ke si Sarafi gitu. Ini persoalannya gitu. Jadi ini nyanyinya jadi nggak legal karena ini nggak legal begitu, labelnya nggak legal kan gitu. Sasarannya kan dua, label sama ini yang serta merta menggunakan lagunya Faris RM. Berarti kalau mau pertegas lagi bang, tidak ada komunikasi dari pihak label terhadap Faris RM? Tidak ada. Dari pihak Sarafi juga udah jadi, tahu datang ke Faris RM nanya ini lagunya bagus apa enggak. Faris RM kan musisi, dia denger bagus lagunya kan begitu. Lagu kita nih kan begitu. Jadi kemarin tuh ada tindakan juga Mas Bang buat si labelnya ini gitu Bang. Kan sama-sama terlapor labelnya. Sama-sama belum ada komunikasi di juga. pihak label. Tapi Sarafi kemarin juga saat preskon mengatakan bahwa pertemuan dengan Om Faris itu bagian dari perizinan gitu loh. Gimana Bang? Bagi perizinan itu kan kita ke Polres mau bikin izin SKCK, mau bikin izin mau bikin izin keramaian. Kan kita ketemu ke Polres kan juga pertemuan. Tapi dapat izin apa enggak? Kan harus ada suratnya. Surat izin demo misalnya. Kita datang ke Polda mau izin demo, kan datang ke Polda kan sudah ada pertemuan dengan Poldanya, tapi izinnya dapat apa enggak gitu. Dan nggak mungkin kita sudah datang ke Polda udah bicara, izinnya mana? Sudah, yang penting sudah bicara, gitu juga kan gitu. Itu yang disebut legal formal gitu. Jadi tidak ada legal formalnya. Datang ke Polda minta izin, minta ngasih tahu mau demo iya, tapi kan nggak dapat izinnya kan harus dibuktikan dengan surat gitu. Berarti dengan adanya laporan ini gimana bang? Mungkin dihadapi atau seperti apa dengan laporan dari Sarafi sendiri? Siapa yang ngadapin? Dari Faris RM? Sarafi yang harus ngadapin laporannya Faris RM gitu. Karena tidak ada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu kalau namanya sudah masih baik, satu yang pertama. Yang kedua, pencemaran nama baik itu kalau yang diceritakan oleh si yang mencemarkan itu bukan berupa fakta. Tapi kalau yang diceritakan adalah fakta-fakta semua, berarti nggak ada yang dicemarkan. Kan yang diceritakan oleh Faris RM itu fakta semua kan, nggak ada yang dia atau mau kosong kan, nggak ada.
Bang, tapi seberapa ini sih Bang, Om Faris sendiri sudah ada komunikasi lagi nggak sih Bang antara dari setelah preskon kemarin gitu loh, dengan Faris. dengan Sarapi dengan Om Faris sendiri? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Nggak ada. Belum ada. Tapi kalau Sarafi sendiri kemarin sempat menyebut bahwa dia sempat jenguk Faris Rem pada saat di penjara, itu benar apa nggak sih? Nggak tahu kita. Oh nggak. Nggak tahu. Waktu Faris Rem di penjara, waktu di sini kan yang jenguk banyak tuh. Kita semua kan ikut jenguk gitu kan. Nggak tahu yang mana namanya. Sarafi yang mana kan kita mana tahu tuh. Uang yang datang ratusan orang. Oke Bang, terakhir Bang, mungkin penegasan aja Bang. Berarti ini akan terus Bang kasusnya Bang ya? Ini kasus terus sampai kemudian Sarafi dan Pak Sarem bertemu. Kalau mereka mau bertemu, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya bertemu dan mengajukan permohonan maaf, Apakah ada pintu selesai, damai? Ya, pintu nanti damai. kita lihat Pak Sarem arahnya kemana. Nah, kita belum tahu juga pikiran Pak Sarem arahnya kemana kan. Dia lagi sebel aja kayaknya tuh kemarin tuh kan. Tapi jauh yang Abang tahu Bang, Om Faris sendiri menginginkannya seperti apa Bang? Lanjutkah Lanjut ke atau damai? Sejauh yang kita tahu Pak Sarem kita belum tahu arahnya kemana.